Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, selamat sore pemirsa Pagak TV Malang. Bersama saya Jo, podcast Pagak TV. Dan hari ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan salah satu. Beliau ini sudah senior banget ya. Siapakah beliau? Ya, kita kenalan aja. Pokoknya beliau ini dulunya sudah sering melalang buana di dunia pertelevisian dan juga radio. Beliau terkenal di radio juga. Langsung aja kita kenalan. Selamat siang atau sore ini ya enaknya? Iya, selamat sore Mas. Oh, sore ya. Oh, berarti saya salah ya sama siang ya. Oh, ini sudah jam ini ya? Iya. Oh ya, kalau boleh tahu perkenalan dikit dulu tuh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Seperti biasa, saya Bung Joko Asmara yang biasanya di dunia medsos ya. Ya, betul apa yang dikatakan Mas Jo. Jadi apa ya, dunia kepenyiaran dan juga dunia komunikasi ini adalah hobi saya, Mas Jo. Iya, siap. Jadi apa ya, tepat sekali Mas Jo. Tapi nama saya ini memang terkenal dengan Mas Joko atau Bung Joko. Ya. Saya rasa gitu Mas Jo. Tapi hampir sama ya kayak saya. tapi bedanya saya Jo dan beliau adalah Bung Joko. Dan ini saya mau tanya sama Bung Joko nih. Bung Joko ini kan pengalaman di kepenyiaran televisi dan radio ini kan udah lama banget nih. Iya. Mungkin kalau pengalaman apa yang paling menarik lah menurut Bung Joko ini, pengalaman kayak gimana? Ya, terima kasih Mas Jo ya, Mas Jo yang baik hati ini ya. Senyum ya, ini sahabat lama. Jadi teman lama juga Mas Jo ini juga teman broadcast ya, teman kepenyiaran. Jadi intinya yang menarik ya, dari dulu menarik memang. Jadi intinya penyiaran atau broadcast ini adalah semacam hobi Mas Jo. Jadi mulai kecil ini saya ini sebetulnya senang halu-halu ya. Kalau dulu ini kan masa kecil halu saudara-saudara gitu ya. Tapi pakai Mas Jo, pakai ini loh, pakai cibuk. Omplong yang buat ini ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi zaman saya kecil dulu, mungkin insya Allah saya masih ingat SD ya. Jadi halu. Jadi saya keliling naik sepeda gitu. Halu saudara-saudara. Besok ada pertunjukan lawak atau mungkin film gratis, nonton gratis. Tapi pada waktu itu Mas Jo, layar tancap. Iya, layar tancap juga TV kan jarang pada waktu itu. Jadi TV nontonnya rame-rame. Iya. Nah, itu di lapangan ya. Iya, ya di lapangan. Kemudian ada juga di TV Mas Jo. TV Minggu siang pada waktu itu. Nah, jadi Minggu siang itu sebelum acara itu biasanya film Minggu siang itu yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Nah, itu saya keliling naik sepeda pancal gitu sambil halu-halu diomplong, betul Mas Jo katanya. Halu-halu besok saksikan di rumah saya. Kalau sekarang kan istilahnya nobar, kan di rumah saya ngundang memang tetangga kanan kiri. Oh, mosok sih. Oh, memang Bung Joko ramah sekali karena pada waktu itu TV-nya masih hitam putih. Hitam putih menjelang ke berwarna sudah. Nah, ceritanya film Minggu siang banyak sekali di sana. Terutama dari film-film Hollywood sana. Film seri, kemudian ada juga film-film yang yang lepas. Nah, itu asik sekali lah. Itulah kira-kira dasar ceritanya dulu Bang Jo. Kita waktu masih kecil itu ada seneng dan punya bakat. Nah, saya kembangkan sampai sekarang. Jadi asal usulnya itu halu-halu gitu sambil pakai omplong. Itu kisahnya Bang Jo. Jadi ada semacam ya mungkin bakat atau mungkin seneng aja gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kan film itu kan kalau hanya satu itu kan dulu kan channel ada satu ya. Kalau sekarang kan banyak channel. Iya, betul. Dulu kan yang ditunggu-tunggu yang bisa ditonton kan kalau di nasional kan TVRI ya. Iya, betul. Tapi di sisi lain itu kalau menurut Bung Joko sendiri ini perbedaannya ya, mungkin perbedaannya kalau zaman dulu kan kita nobarnya pakai layar tancap ya. Sekarang kan masih ada ya nonton bola kan. Iya, nobar. Dulu itu nonton film itu
tidak semuanya orang itu punya televisi. Nah, betul. Jadi dulu satu-satunya mungkin Bung Joko yang punya TV, akhirnya menonton bareng di situ ya. Iya, minggu. betul. Nah, dari pengalamannya Bung Joko sendiri nih ya, mungkin dari segi kepenyiaran radio itu mulai kapan? Oh iya, jadi gini Mas Yu, jadi penyiar itu dibagi-bagi memang. Tapi dasarnya biasanya radio. Jadi saya dulu tuh seneng komunikasi, seneng nge-break bahasa gampangannya. Saya ini aslinya Arema Tanjung, Arek Tanjung. Nah, jadi Malang Kota di daerah Tanjung. Jadi era-era tahun 80 itu dunia komunikasi itu nggak seperti sekarang. Jadi alatnya itu berupa brik-brikan. Nah, brik-brikan ada di sana itu pemancar 80 meter band, ada radio CB dan ada radio 2 meter band. Nah, itu saya gunakan untuk kadang-kadang broadcast. Artinya itu yang 80 meter band itu kan tangkapannya itu di radio SW. Nah, kadang orang tuh jenuh hanya komunikasi saja, tapi kadang-kadang tak kasih lagu-lagu gitu, terus saya siaran sendiri gitu, terus kadang-kadang orang monitor loh, ini sopo sih. Lah itulah saya dasarnya dari situ, karena pada waktu itu dulu radio komunikasi itu juga bisa dibuat Mas Yu. Jadi kita eksperimen, kita nyoder sendiri, kita pakai namanya radio pemancar. Ada yang 80 meter band, ada yang 11 meter band, radio CB, ada yang 2 meter band, itu yang paling umum. Nah itu Mas Yu, jadi saya di sana itu bakatnya di situ dulu, jadi sebelum ke TV, jadi itu radio dulu, jadi saya sering suara, terus kemudian era tahun 2000 itu baru kita ke televisi, itu lagi musim-musimnya pemancar TV ya. Dulu pada saya ngikuti juga kok, tahun 80 sampai 90 itu banyak ke radio pemancar yang sistemnya itu bukan FM tapi SW atau AM. Jadi biasanya kita yang aman SW. Nah, itu setelah era tahun 90 itu FM. FM itu bermunculan di mana-mana, radio-radio komunitas itu macam-macam namanya. Nah, itu baru rame-ramenya itu Mas Yu. Nah, setelah tahun 2000 itu baru muncul siaran TV atau pemancar TV macam-macam juga. Dulu sebelum sekarang kan TV digital ya, itu rekam jejaknya yang saya tahu itu televisi kita VHF, jadi persis di zamannya dulu TVRI itu VHF. Kemudian baru muncul TV yang UHF, UHF seperti TV-TV lokal itu UHF. Jadi kita siaran di situ aja lah. Jadi kita liput-liput sendiri, kita siaran sendiri. Jadi seneng aja meskipun di situ nggak ada bayarannya, cuman kita seneng. Nah, kita dasarnya seneng aja Mas Yu. Jadi ada penyiar radio, ada penyiar TV. Jadi siaran-siaran gitu itu. Jadi model-model broadcast yang kayak gitu tuh Mas Yu. Dulu kalau zaman syutingan dulu itu seperti apa mungkin Bung Joko? Dulu kan kalau sekarang syutingan seperti ini nih. Kalau dulu apakah sama seperti ini atau mungkin beda atau gimana? Iya, yang jelas beda Mas Yu. Jadi beda, dulu masih masih manual, artinya dulu banyak ke handycam. Nah, kalau sekarang kan sudah digital semuanya. Jadi kameranya pun juga kameranya sudah canggih, apalagi sekarang sudah menggunakan HP kayak gini, jadi praktis lah. Jadi sekarang tuh nggak ribet, kalau dulu tuh memang ribet, peralatannya besar. Kemudian kabelnya juga panjang dan sebagainya. Jadi itu cuman kita menyesuaikan lah. Tapi saya mengalami sejarah kayak gitu itu ya seneng juga. Artinya saya dulu pernah menjadi reporter radio itu, alatnya cuma praktis karena kita punya alat rekaman radio kaset aja record kita jadi reporter di lapangan. Pada waktu itu saya jadi reporternya Dunia Mahasiswa. Jadi yang saya wawancarai ya seputar dunia pendidikan. Di sana ada mahasiswa, ada rektor, ada tokoh-tokoh pendidikan, itu saya wawancara. Ya itu kisahnya. Kemudian untuk peralatannya dulu memang ya sederhana, meskipun sederhana juga sebetulnya sudah elektronik juga. Artinya sudah menggunakan peralatan yang sifatnya itu
canggih. Iya, ya canggih, cuman levelnya masih level-level biasa, nggak seperti sekarang. Masih sedengan lah. Iya. Kalau sekarang kan udah naik. Oh, iya, sudah naik, sudah digital semua, sudah praktis, gambarnya sudah bagus. Itu yang radio. Kalau yang TV juga sama. Jadi kita pakai handycam yang kecil aja karena sesuai dengan sikon situasi. Misalnya kita ngeliput di lapangan, nggak mungkin kita pakai yang kamera yang panggul, yang kecil-kecil. Yang penting informasinya. Itu pun juga kasetnya sekarang kan pakai memory card, itu kan kaset-kaset besar itu, kaset yang kecil, mini DV dan sebagainya. Nah, itu yang saya alami, sehingga saya bisa cerita ini karena ya hitung-hitung flashback ke masa lalu lah. Itu Mas. Pengalaman. Ini pengalamannya Bung Joko ini kan kenapa nih kok dinamakan Bung Joko Asmara? Nah, ini kan ada cerita tersendiri nih kayaknya. Apakah dulu memang programnya Bung Joko ini menceritakan tentang asmara, tentang apa? Pasti kan kalau punya radio ini kan pasti banyak ya penggemarnya, banyak fans-fansnya. Bahkan banyak orang-orang yang datang ke situ kepingin ketemu sama. Penasaran ya. Iya. Kalau selama ini kan, suaranya kok di radio kok enak ya. Aku pingin dong ke sana lah. Itu ada gak sih seperti itu Bung Joko? Iya, ada cerita memang. Kenapa sih pakai nama Joko? Joko itu kan nama Jawa ya. Nah, identik dengan Joko. Joko isi Joko gitu. Iki wong kira-kira piye ini. Saya pakai nama Joko karena apa? Hanya 4 kata mudah diingat Mas. Joko. Wong isi Joko padahal wong gak Joko. Joko Asmara lah. Ini kadang orang tertawa loh. Ono Joko Asmara, ono Joko Asmara karena kan memang kadang-kadang di dunia komunikasi, apalagi dunia ngebreak ya, ini saya senang sekali karena di breaker itu kan tidak ada wajahnya, hanya suaranya saja. Bu suara ini modelnya bagaimana? Padahal suara saya ini ya biasa loh Mas Ju. Tapi yang banyak juga yang lawan jenis kita. Ini penasaran gitu loh, makanya saya bilang Joko Asmara. Jadi waduh, ono Joko Asmara. Nah ini Mas Ju kira-kira ceritanya itu. Betul. Tapi terkadang begini loh, kita menjadi penyiar radio ini juga terkadang kan kalau kata orang zaman dulu ya, banyak orang bilang sih ya, netizen tapi tidak tahu siapa ya. Ada yang berkata positif dan ada yang berkata negatif. Nah, memang kendalanya menjadi seorang penyiar radio ini, ada yang bilang katanya, waduh jadi penyiar radio ini banyak ceweknya. Nah, kayak segala macam nih. Cuman kita mematahkan omongan seperti itu kepada netizen karena kita nggak tahu ya netizen itu kan ada yang suka sama kita, ada yang enggak. Tapi kalau menurut Bung Joko sendiri, memang positif dan negatifnya untuk menjadi penyiar radio ini seperti apa nih? Iya. Jadi gini, memang tergantung kita ya. Memang ya biasa ya. Zaman dulu yang kita ngalamin namanya juga artis itu kadang wah mulu gitu. Penyiar radio mestinya kan artis juga, cuman kan nggak kelihatan. Pada waktu itu masih ayang-ayang gitu, orang bayang deh apa. Ya alhamdulillah kita ini dikira artis-artis dadakan, sebetulnya ya kita biasa-biasa saja. Cuman betul itu tergantung orangnya Mas Jo. Artinya ya banyak lah orang-orang yang penasaran dengan kita karena kan suara sebelum itu ada TV sekitar tahun, pokoknya di bawah tahun 2000 saya masih ingat itu. Pokoknya antara tahun di bawah tahun 90 di atas 90 ini saya ngalami betul karena saya senang di dunia penyiaran. Saya sebagai penyiar, saya juga sebagai reporter radio, sehingga banyaklah kadang-kadang Mas Joko Asmara sih model sih kok caranya ya memang ada anunya sendiri, ada magnet tersendiri. Ada magnet tersendiri, kemudian juga ada pendidikannya. Kita nggak istilahnya nggak ngawur, nggak salah diklatnya juga karena memang kita ini ya buka KTP sedikit, kita jebolan orang komunikasi, sehingga di situ memang kita dikasih ilmu komunikasi, bagaimana cara mempengaruhi audiens melalui ucapan kita, melalui hal-hal yang positif. Jadi hal yang demikian itu Mas. Jadi ilmunya itu ada memang, jadi nggak sembarangan. Nah itulah sehingga terus kemudian mengantisipasi banyak fans dan sebagainya. Ya kita kadang-kadang ya jujur aja kita ini orangnya biasa, nggak usah terlalu ngefans dan sebagainya. Toh orang-orangnya biasa, apalagi sekarang kita sudah usia. Kalau dulu memang gitulah kira-kira masih sejarahnya atau ceritanya. Jadi tergantung kita untuk mengcounter. Jadi istilahnya ya harapan saya untuk netizen atau
pendengar radio atau pemirsa televisi ini jangan terlalu ngefans kita yang normatif aja. Jangan terlalu menyimpulkan dulu iya, ya jelas ini ngefans boleh tapi ya nggak terlalu, kita sendiri yang jadi berimbang juga karena pada waktu kita jadi penyiar radio banyak fans itu yang kita sebutnya kita juga nggak satu orang itu aja, jadi kita normal lah, jadi 1, 2, 3 sampai 10 orang kita rata aja, jadi tipsnya kira-kira gitu Mas juga. Tapi ini ada kejadian nih yang menarik, yang unik ya, menjadi penyiar radio ini pernah itu dibuat istilahnya itu rebutan para cewek ini. Ini pernah nih. Kalau zaman dulu ya menjadi penyiar radio itu sangat susah. Karena apa? Karena harus melalui pendidikan. Terus juga orang menjadi penyiar radio itu juga orang terkenal. Misalnya orang, wih hebat nih ya. Karena tapi zaman sekarang ini sudah beda lagi. Penyiar radio itu sudah di mana-mana. Bahkan kita tidak hanya di ruang studio pun, kita di mana-mana pun bisa, ya kan gitu. Betul. Nah, menyikapi seperti ini dari Bung Joko Asmoro ini pernah nggak sih ngalami yang istilahnya, wah ini cewek-cewek ini suka nih sama Bung Joko. Ini cerita masa lalu ya, masa di radio itu ya. Bukan ini ya. Beda ya ini ya. Ini kalau menurut Bung Joko sendiri nih, pernah nggak sih tiba-tiba nih banyak fans, tiba-tiba suka sama Bung Joko, tapi Bung Joko sendiri sudah mempunyai misalnya siapa yang dituju pasangan. Ini menanggapinya gimana nih? Karena mereka punya fans kita. Istilahnya para fans ini ya, nggak apa-apa ya, bilang gitu ya. Gini Mas Yus. Jadi memang kita pribadi dulu ngalami, adalah beberapa fans itu yang ngefans banget dengan kita. Padahal kita sudah punya orang, calon lah itu. Menghadapinya ya kita normatif aja Mas Yus. Artinya ya ngefans boleh lah. Artinya dulu kan nggak ada komunikasi langsung. Telepon aja dulu lagi musim itu era tahun 90 ke atas itu baru ada telepon umum. Dulu kan pakai surat itu ya. Jadi namanya kalau kita sudah banyak fans itu ya tumpuk gitu ya, macam-macam lah omong. Tapi ya intinya kita normatif aja. Dulu biasanya paling laku itu ya kartu pos itu. Kartu pos ya, mereka ngirimkan kartu pos, ucapan kirim salam itu. Karena dunia pada waktu itu dunianya itu masih manual ya, belum digital seperti sekarang ini. Jadi saya ngalami itu, dan ya banyak lah dari fans-fans yang surat macam-macam Bung Joko Asmoro ini kira-kira macam-macam lah orangnya bagaimana ya, saya diem aja. Padahal sebetulnya saya di belakangnya dia kan kadang ada acara jumpa fans sama apa gitu kan. Nah, zaman dulu kan gitu. Katakanlah dulu ada sandiwara radio yang banyak penggemarnya itu, sehingga ada acara jumpa fans di suatu radio itu banyak sekali gitu. Ya itulah, jadi mereka ternyata orangnya begini gitu, suaranya gitulah. Ini saya juga di balik lain juga gitu, di belakangnya fans saya dulu lah itu Bung Joko. Biasa-biasa diem aja saya, terus ada yang bilang lah Joko Asmoro. Jadi itu yang saya seringnya gitu. Terus kemudian kalau di dunia itu kan ada, kita bedakan ya, ada radio komunikasi dan komunikasi radio. Jadi komunikasi radio itu melalui alat berikan tadi. Kalau radio siaran itu kita jadi penyiar. Jadi kalau di dunia berikan itu kopi darat, itu juga gitu, semua berkumpul gitu, penasaran sopo sih jenenge A, sopo jenenge B dan sebagainya, itu penasaran. Jadi kadang-kadang memang selama bertahun-tahun itu disembunyikan, ternyata ini orangnya itu ngeledek lah, itu sebetulnya itu kelebihan daripada media komunikasi radio. Nah, itu Bung Jo. Jadi kalau ini mungkin pertanyaan yang sangat ini ya, perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, pertelevisian dan radio ini seperti apa nih? Iya, jadi dunia komunikasi, terutama komunikasi elektronik ini sudah merajai dulu dibandingkan dengan, jadi media komunikasi itu kan ada beberapa, ada cetak, ada elektronik, dan mereka punya plus minusnya, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi media elektronik tetap merajai pada era dulu dan sekarang, karena dia cepat itu cepat. Kalau
media cetak itu lambat karena harus prosesnya itu lama sekali dicetak, kemudian ya memang ada kelebihannya juga di arsip dan sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan kecepatannya, orang itu kan dari dulu kepinginnya cepat, cepat dan bahasa gampangannya itu saklebatan. Nah, saklebatan itu radio kan juga gitu, didengar, kemudian selesai sudah. Didengar informasinya apa? Jadi informasinya pun juga kadang-kadang itu nggak terlalu jelimet lah di radio itu. Saklebatan, TV kan juga sama. Nah, itu rumus-rumus dunia komunikasi juga gitu. Kalau kita lihat televisi, terutama berita atau informasi itu saklebatan saja. Kalau koran atau majalah itu memang detail, ya seperti namanya juga orang baca, jadi harus berulang-ulang, harus dipahami. Itu memang ribet. Dari dulu orang membaca itu kadang paling megah itu. Saya pernah meneliti juga karena saya kan orang komunikasi. Ya memang ada plus minus, tapi kenapa sih kok bosan dan sebagainya? Kadang memang mohon maaf, manusia itu berbeda-beda. Tapi manusia itu lebih senang yang praktis-praktis. Kalau yang terlalu detail, paling seperti orang baca majalah atau lihat koran itu paling dilihat gambarnya besar, tulisannya besar. Kalau yang detail dia sudah wegah baca lihat. Tapi kalau yang saklebatan gitu ya, entah itu radio, saya pernah meneliti juga radio itu gitu. Jadi itu kelebihannya, apalagi penyiarnya suaranya enak gitu, sekilas info, gitu. Penasaran nih. Iya, penasaran, akhirnya seneng lah. Jadi itu jadi kelebihan mereka itu berbeda-beda, ada plus minusnya. Tapi dunia media elektronik itu lebih cepat dan praktis, saya rasa gitu. Oke. Dan ini yang terakhir kalinya mungkin kita tanya harapannya ke depannya seperti apa nih untuk Bung Joko nih? Iya. Harapan saya sebagai praktisi komunikasi dan juga mantan penyiar, mantan reporter juga baik televisi maupun radio, ke depan memang dunia komunikasi masih tetap dibutuhkan sampai kapanpun, karena komunikasi, orang bangun tidur sudah komunikasi. Misalnya orang itu ke kamar kecil atau mungkin setelah dia ke kamar kecil kemudian ketemu seseorang, mesti komunikasi terus. Sampai kapanpun selama manusia hidup ini tetap berkomunikasi. Nah, makanya itu harapan saya bijak-bijaklah dalam mencikapi komunikasi, apalagi sekarang komunikasi sudah canggih, alatnya sudah digital semua, serba praktis, dan dulunya yang menjadi angan-angan atau impian sekarang sudah terwujud. Saya pernah punya film favorit, film seri TV favorit waktu itu namanya film Star Trek. Star Trek itu dunia khayal, di mana manusia itu bisa hidup di langit ketujuh, naik pesawat USS Enterprise. Itu pakai telepon genggam. Nah, sekarang sudah terwujud. Telepon genggam menghubungkan antara planet yang ada di atas sana dengan bumi. Nah, itu sebetulnya film itu diproduksi pada era tahun 60-an, 67 sampai 70. Nah, itu bintangnya itu William Shatner. Nah, itu saya masih ingat cerita. Itu sebetulnya impian atau angan ternyata sekarang sudah terwujud ya, HP ini ternyata. Nah, itu dulu kan orang bagaimana bisa berkomunikasi sampai ke ujung langit pun. Nah, itu kan diharapkan kan begitu. Dulu kan hanya berupa suara saja, sekarang sudah ada gambarnya. Itu film Star Trek itu sudah kayak gitu. Jadi dia komunikasi sudah ada gambarnya juga. Nah, itu sudah terwujud. Jadi komunikasi itu harapan saya memang disiasati dengan bijak. Jadi sampai kapanpun dunia komunikasi dibutuhkan selama manusia ini hidup. Saya rasa itu, Mas Yo. Ya, pemirsa Pagar TV Malang, sebenarnya kita masih ingin banyak cerita ya sama Bung Joko Asmoro, tapi waktunya juga. Dan pastinya buat teman-teman yang pingin banget nantinya, pingin cita-citanya Bung Joko, nanti kita ada lagi ya season berikutnya nanti ya. Tapi nggak tahu nanti kapan kita jadwalkan lagi sama beliau. Yang pastinya buat teman-teman yang ada di Pagar TV Malang ya, yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, pastinya tetap pantengin podcast Pagar TV Malang ya. Nanti di situ masih ada saya, nanti juga ada beberapa teman-teman yang lainnya, tidak hanya saya aja sih, tentang pendidikan, tentang kebudayaan, tentang apapun semuanya ada di sini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pagar TV Malang, Pajan Api nggak kate komen. Saya Jo bersama
Saya Bung Joko Asmara. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.